Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabirin dengan NIM 19 10 12 53 132. Nomor absen 41 dari kelas 4B, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang materi mengenal hewan laut menggunakan media pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Pendidikan IPA SD2 yang diampu oleh Ibu Muhsinah Anissa SSI MPD. Nah, baiklah, langsung saja simak videonya berikut ini. Baiklah, yang pertama itu latar belakang saya membuat media pembelajaran ini. Media pembelajaran adalah alat bantu proses mengajar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan dan keterampilan peserta sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran. Hewan laut merupakan hewan yang beradaptasi dengan kehidupan di dalam laut. Hewan laut adalah salah satu dari makhluk hidup. Ciri dari makhluk hidup itu bergerak. Hewan laut bergerak menggunakan dua alat gerak, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini itu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Hewan laut merupakan salah satu dari makhluk hidup. Ciri dari makhluk hidup itu bergerak. Nah, anak-anak, tahukah kalian, secara umum bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh mereka. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, memanjat, meloncat, menggali, memegang, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kedua alat gerak tersebut akan bekerja sama dalam melakukan sebuah pergerakan. Kerjasama tersebut akan menghasilkan suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan tidak dapat melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Meskipun tulang merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang mempunyai fungsi yang besar bagi manusia dan hewan. Fungsi yang pertama yaitu memberi bentuk pada tubuh manusia dan hewan, dan yang kedua itu menopang tubuh manusia dan hewan, dan yang ketiga yaitu melindungi organ-organ di dalam tubuh manusia dan hewan. Kemudian itu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot mempunyai senyawa kimia yang dapat membuatnya bergerak. Pada saat otot-otot yang menempel pada manusia dan hewan bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Adapun fungsi otot yaitu menggerakkan tulang pada manusia dan hewan, mengatur saluran atau sistem dalam tubuh manusia dan hewan. Yang ketiga yaitu mempertahankan fungsi atau postur tubuh manusia dan hewan. Dan yang keempat yaitu mengatur suhu tubuh manusia dan hewan. Hewan laut tersebar di berbagai samudra di dunia. Hewan laut sangat beragam di alam, bahkan spesiesnya hingga jutaan. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas atau mempelajari
ubur-ubur, gurita, dan penyu. Baiklah, yang pertama yaitu ikan hiu. Nah anak-anak, coba kalian lihat, ini adalah gambar dari ikan hiu. Ikan hiu merupakan salah satu hewan laut yang buas. Ikan hiu bernapas dengan insang. Ikan hiu memiliki gigi-gigi yang tajam seperti gergaji. Kemudian yang kedua itu paus. Nah anak, coba kalian lihat, ini adalah gambar dari hewan paus. Paus merupakan dari kelompok mamalia. Paus memiliki ukuran yang sangat besar dan berat. Paus juga memiliki kebiasaan yaitu menyemburkan air dari lubang bagian atas kepalanya. Paus ini bernapas dengan paru-paru. Dan yang ketiga yaitu bintang laut. Nah anak-anak, ini adalah gambar dari bintang laut. Bintang laut merupakan hewan detrivor atau hewan pemakan materi organik semacam bangkai dan kotoran laut. Bintang laut merupakan hewan tak bertulang belakang atau yang disebut dengan invertebrata. Bintang laut ini bernapas menggunakan organ yang menonjol di permukaan bagian kulitnya. Dan yang keempat yaitu kuda laut. Nah, ini adalah gambar dari kuda laut. Kuda laut adalah hewan laut yang memiliki tubuh unik karena berbeda dengan spesies ikan pada umumnya. Kuda laut merupakan memiliki mulut yang berbentuk seperti moncong yang berfungsi untuk menyelidiki atau mencari makan. Kuda laut bernapas dengan insang. Nah yang kelima itu lumba-lumba. Ini adalah gambar dari hewan lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan hewan laut yang cerdas dan ramah. Meskipun lumba-lumba hidup di air, tetapi dia merupakan dari kelompok mamalia, bukan dari kelompok ikan. Meskipun dia mirip dengan ikan. Adapun lumba-lumba ini bernapas dengan paru-paru. Nah, yang keenam yaitu ubur-ubur. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari ubur-ubur. Ini terlihat gambar ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan binatang laut yang tak bertulang belakang, dan ubur-ubur ini juga tidak mempunyai otak. Tetapi ubur-ubur ini memiliki saraf yang dapat merespon berbagai rangsangan. Ubur-ubur bernapas lewat kedua lapisan sel dengan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketujuh yaitu gurita. Nah anak-anak, ini adalah gambar dari hewan laut yaitu gurita. Gurita merupakan hewan yang bertubuh lunak. Karena itu dia digolongkan hewan moluska. Gurita mempunyai paruh yang merupakan bagian paling keras yang ada di tubuhnya. Paruh ini berfungsi seperti rahang, yaitu untuk membunuh dan menggigit mangsanya. Dan gurita ini bernapas dengan insang. Dan yang terakhir itu penyu. Nah anak-anak, ini adalah gambar dari hewan laut penyu. Penyu merupakan hewan laut yang terdapat di berbagai samudra di dunia. Penyu memiliki cangkang yang keras. Penyu juga memiliki tungkai depan yang berupa kaki pendayung. Penyu ini bernapas dengan paru-paru. Nah, kemudian alat dan bahan saya membuat media pelajaran ini itu yang pertama styrofoam, kertas HPS, kertas folio, gambar animasi yang di print out. Yang kelima lem kertas, yang keenam spidol, yang ketujuh cutter, yang kedelapan gunting, yang kesembilan kardus bekas, yang ke-10 ciklik, dan yang ke-11 itu paku.
Nah, kemudian itu cara menggunakan media pembelajaran ini itu pertama-tama siswa disuruh untuk memutar roda tersebut. Apabila roda tersebut berhenti di salah satu nama hewan atau misalnya paus, maka siswa akan mengambil kartu di dalam kotak tersebut yang bertuliskan materi tentang hewan paus. Nah, setelah siswa mengambil kartu tersebut, maka suruh siswa untuk membacakan materi yang ada di dalam kartu tersebut agar teman-teman yang lain juga dapat mendengarkan atau memahami dari materi yang akan dijelaskan. Nah, baiklah, langsung saja kita coba memutar roda tersebut. Mari kita coba, yaitu kita putar. Nah, berhenti di salah satu nama hewan laut, itu paus. Kita ambil kartunya dan kemudian kita bacakan tulisan yang ada di kartu tersebut dengan suara yang jelas dan nyaring agar siswa yang lain juga dapat mendengar tentang materi hewan laut tersebut. Nah, begitulah cara menggunakan media pembelajaran tersebut, dilakukan oleh siswa secara bergantian agar siswa dapat lebih mudah memahami. Kemudian yaitu manfaat dari media pembelajaran ini yaitu yang pertama itu siswa dapat memahami penjelasan guru dan mudah. Yang kedua itu penyampaian materi dapat diseragamkan. Yang ketiga itu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan interaktif. Ya, yang keempat proses pembelajaran jadi lebih interaktif. Yang kelima itu efisiensi waktu dan tenaga. Yang keenam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Itu saja yang materi yang dapat Bapak sampaikan menggunakan media pembelajaran. Semoga kalian paham dan mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan. Bapak cukupkan materi pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.